melihat Bedu ini adalah seorang komedian gitu ya, yang selalu lucu gitu, yang selalu ceria apa-apa. Tapi ya ini menunjukkan bahwa Bedu juga manusia biasa yang mengalami hal yang sama seperti orang-orang lain. Kamu sampai datang ke Raffi minta tolong. Kamu sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah mau minta tolong. Cuma WA bercanda aja sih. WA bercanda aja. Iya, ya mungkin berharap ditanggapi serius. Tapi alhamdulillah orang itu juga sudah cukup membantu kok. Mana yang lebih dulu, ini harus kita jalankan. Alhamdulillah, syukur-syukur. Syukur-syukur setelah ini, ayo dapat kerjaan lagi. Dah. Biasa hadirkan gelak tawa di atas panggung, namun tidak untuk beberapa waktu belakangan bagi seorang komedian Bedu. Beri klarifikasi ihwal kabar miris terlilit pinjol, hingga melego rumah impian senilai 5,5 miliar rupiah, tangis Bedu pecah, dan nyaris tak bisa berkata apa-apa. Ya, komedian juga manusia. Berat memang, citra dan reputasi hancur, malunya itu mau ditaruh di mana? Belum lagi cemas memikirkan omongan orang dan pemberitaan media. Kondisi ini sempat membuat komedian bertumbuh kempal ini tertutup dan defensif. Bahkan setelah pemberitaan naik, besok menolak pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan kita ini. Dibilang apalah cari sensasi. Akhirnya saya tolak-tolak itu dengan alasan seperti tanya nanti Melanie Ricardo termasuk yang saya tolak podcast-podcastnya. Sekuat tenaga melawan, masalahnya bukan selesai, namun malah sebaliknya makin rumit dan melebar kemana-mana. Tenaga dan pikirannya pun habis terkuras, solusi tidak ada. Di titik inilah, Bedu menemukan dirinya cengeng dan mulai memeluk ilmu ikhlas, serta menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Kenapa sih saya harus lemah gitu mentalnya? Kenapa harus cengeng? Ya udah hadapin aja lah. Toh sekuat apapun kita menjelaskan tentang diri kita, kalau pada dasar orang nggak suka atau benci sama kita, ya tetap aja dia akan benci. Sekuat apapun, kalau orang yang sayang sama kita, mereka nggak butuh penjelasan siapa kita. Akhirnya gue hadapin dengan ikhlas, penuh ketulusan dan keikhlasan bahwa ya udah, silakan teman-teman memberitakan apa yang teman-teman bisa beritakan. Silakan para pembaca, para pemirsa yang melihat, yang menonton, yang mendengar, yang membaca, silakan nikmati beritanya. Silakan simpulkan, silakan nilai, silakan berikan justifikasi, silakan. Itu hak kalian semua. Cuma saya hanya berpesan, ya sebisa mungkin lah ya, jangan mudah menjustifikasi seseorang tanpa kalian tahu kebenaran yang sesungguhnya, tanpa tahu situasi yang sesungguhnya. Karena kan di sini kita bisa melihat bagaimana cara kalian berpikir. Kebijakan seseorang dilihat dari cara dia menilai sesuatu. Blessing is disguise. Ada berkah di balik kabut mendung sekalipun. Di titik mulai ikhlas, Bedu salah menemukan kunci kotak Pandora. 1001 jalan sholat terbuka sendiri dan menemukan kembali kepercayaan diri untuk bangkit. Tanpa mengemis atau menjual kesedihan, berbagai peluang baru muncul untuk mengakhiri paceklik sepi job yang berkepanjangan selama ini. Artinya bolehlah saya berterima kasih sama teman-teman media. Ini sebagai ucapan rasa terima kasih karena ada hikmah yang diambil. Ada orang baik yang datang ke saya mengajak untuk buka usaha, menjalankan, ayo jalanin usahanya bang, nih pakai nama Bang Bedu. Nanti kita tinggal bagi, biar saya modalin Bang Bedu pakai nama Bang Bedu. Ada yang ngajakin seperti itu, ada yang mau ajak saya usaha di bidang lain. Artinya ada beberapa pengusaha yang dekat ke saya untuk mengajak saya berbisnis, berusaha untuk menjalankan bisnis dan usahanya. Kini angin pengharapan berhembus, cahaya terang membuka hamparan peluang di depan mata. Cicilan sudah ketutup dan uang sekolah anak tidak tersendat lagi. Hubungan dengan keluarga, khususnya istri dan anak, sudah kembali hangat lagi seperti dulu. Namun bagaimanapun, tak bisa dibohongi jika bekas-bekas luka itu masih ada. Terutama di hati sang istri yang ikut terbawa dan merasakan nyinyiran pedas warganet di akun Instagramnya. Sama keluarga, sama anak-anak baik-baik saja, alhamdulillah. Sama anak-anak, alhamdulillah, sama keluarga baik-baik aja, alhamdulillah. Tapi ya pastilah ada bekasnya, ada apa ya, yang ketika, mohon maaf nih, istri saya sampai Instagram ini stalking, wah,
Gak usah kasihan sama Bedu, istrinya pakainya branded, istrinya gaulnya di tempat-tempat yang mewah. Lah kan jadi kena kan istri saya kan. Padahal mah dari dia gaul ke tempat-tempat seperti itu karena teman-temannya kan guru-guru ibu orang pemurid. Di atas semuanya itu, Nelangsa terlilit pinjol dan semua drama pemberitaan yang menyertainya baru-baru ini menjadi sekolah kehidupan yang teramat mahal yang membuat Bedu makin kuat secara mental, matang sebagai pribadi, dan makin bijak sebagai seorang kepala keluarga dan juga public figure. Ya harapannya udah jangan ada, harapannya saya minta doanya aja buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Ya mudah-mudahan saya berikan kekuatan untuk bisa bangkit lagi. Alhamdulillah sih saya udah kuat secara mental, saya udah kuat untuk bisa bangkit lagi. Apapun yang terjadi ke depan saya akan hadapi. Apapun yang akan terjadi saya akan hadapi. Sekali lagi saya nggak pernah khawatir sama apa yang akan terjadi di kemudian hari. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة